第8式，不同的剑招，相当于赛。请不拘一提。今日，我来夺。 御风雷，真笑天眼，看，道士充满愤怒，和拳法结合后。 Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Tale of Herding God episode terbaru, yang mana ini adalah episode yang ke-11. Bagi yang mau bergabung dan series ini, kita sudah sediakan playlistnya. Jadi kalian bisa dengan mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Tapi sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya, tepatnya pada episode 10. Kemarin Shinmu dan juga kera iblis berhadapan dengan sosok yang mengerikan. Kemungkinan besar dia adalah iblis yang telah disegel. Jadi dia pun meminta kepada Shinmu untuk dilepaskan. Sebagai gantinya, dia akan mengajarinya beberapa segel iblis yang dia miliki. Shinmu paham dan mulai menerapkan ajaran yang iblis itu berikan. Akan tetapi, setelah berhasil mempelajari beberapa teknik segel iblis, Shinmu tidaklah mau membebaskannya, yang membuat sosok iblis ini kesal. Tapi apa boleh buat, dia tidaklah bisa berbuat apa-apa selain terus terkurung di situ. Kembali ke desa, yang mana para kakek dan nenek Su kedatangan tamu yang tidak bukan adalah para tetua dan murid sekte Lijiang. Tujuan mereka kemari tentu tidak bukan adalah untuk membalaskan dendam kematian dari orang-orang mereka. Akan tetapi, kepala desa mengingatkan sebuah aturan. Jadi mereka pun akan menyelesaikan semua ini dengan duel hidup dan mati. Yakni Shinmu akan berhadapan dengan murid terbaik sekte Lijiang, bernama Xian Xiu. Nah, sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Mu Weifeng bersama para muridnya menunggu Shinmu untuk maju. Shinmu sama sekali tidaklah takut dan akan menyelesaikan pertarungan ini dengan cepat. Xian Xiu sudah tahu teknik apa saja yang dimiliki oleh Shinmu. Ia bisa melihatnya dari kematian dua juniornya. Akan tetapi, kemampuannya itu sudahlah kadaluarsa. Sebab 200 tahun yang lalu, dua paksi sudah mendirikan teknik pengendalian pedang. Sosok Master Kekaisaran Yang Kang telah berhasil mengalahkan petarung terkuat di dunia dengan satu pedang saja. Jadi, Xian Xiu akan menunjukkan bagaimana teknik itu digunakan. Sesaat kemudian, pertarungan langsung saja dimulai. Shinmu yang menerapkan pertarungan jarak dekat tentu akan kesulitan untuk bisa menghadapi serangan jarak jauh seperti itu. Selain itu, teknik pengendalian pedang Xian Xiu sangatlah cepat dan begitu banyak. Jadi sudah jelas kalau Shinmu hanya bisa terus menghindari setiap serangan ini sambil memikirkan cara untuk bisa mendekati Xian Xiu. Pada akhirnya, Shinmu mencoba untuk membatasi penglihatan dari Xian Xiu. Selain itu, Shinmu juga terus meningkatkan kecepatan kakinya. Tapi Xian Xiu masihlah meremehkan Shinmu. Bahkan dia bisa tahu dari mana arah Shinmu untuk menyerang dirinya. Pada akhirnya rencana Shinmu pun harus gagal. Terlebih lagi 35 pedang yang Xian Xiu miliki terus membatasi pergerakan dari Shinmu. Dia memang bisa melancarkan tebasan kepada Xian Xiu, namun semua itu masihlah belum cukup. Dan lagi dirinya pun dibuat tertekan. Inilah yang dimaksud oleh Xian Xiu. Kalau teknik berpedang lama akan kesulitan berhadapan dengan teknik pengendalian pedang. Kini Shinmu hanya bisa terus bertahan saja dari setiap serangan Xian Xiu yang tidak ada habisnya. 会攻击左面，可恶，不同的剑招，相当于赛。请不拘一提。那就。 Namun Shinmu tidaklah takut dan akan menunjukkan bagaimana cara dia mengatasi teknik pengendalian pedang yang dia banggakan itu. Mu Weifeng memberitahu kalau Xian Xiu memang hanya berada di ranah janin spiritual. Namun penggunaannya terhadap teknik pengendalian pedang Qi sangatlah hebat. Bahkan ketika dia muda, dia itu mampu menggunakan vitalitasnya dalam menggunakan kuas hanya untuk menggambar wajah seorang wanita dari kejauhan. Gambar yang dia lukis tidaklah main-main dan sangatlah indah.
Dan teknik pengendalian pedang sehebat ini, maka Mu Beifeng yakin muridnya itu pasti bisa menang. Tapi kepala desa tidaklah membenarkan hal tersebut, karena Shin Mu tidak akan pantang menyerah dan pasti memiliki cara untuk memenangi pertarungan. Di sini Shin Mu bisa merasakan benang Qi yang begitu tipis, bahkan ini tidaklah bisa dilihat oleh mata telanjang. Jadi Shin Mu pun menggunakan teknik matanya untuk bisa melihat benang Qi-nya. Semua itu berhasil dan membuat Shin Mu bisa memotong semua benang Qi-nya dengan mudah. Tapi Xian Xiu tidak akan membiarkan hal tersebut. Terlebih lagi, pedangnya bukanlah pedang sembarangan, karena dia menerapkan teknik pedang Li Jiang, teknik pengendalian pedang nomor 1 di Xinjiang Selatan. Serangan Xian Xiu pun semakin dia percepat yang membuat Shin Mu kesulitan dalam memotong benang Qi-nya. Xian Xiu kembali meremehkan Shin Mu, karena dia itu hanya memiliki satu pedang, sedangkan dirinya memiliki 35 gerakan pedang yang siap menghabisinya. Shin Mu tidaklah takut dan akan terus menahan setiap serangan dari Xian Xiu. Tapi yang menjadi masalah di sini, Xian Xiu telah meningkatkan pola serangannya. Meskipun di dalam kondisi yang sedang terdesak, Shin Mu tidaklah kehabisan akal. Dia pun menggunakan teknik Zhen, yakni 1000 tangan kegelapan. Shin Mu memang berhasil menahan serangan sungai pedang dari Xian Xiu. Tapi teknik barusan telah membuat Shin Mu kelelahan. Bahkan Xian Xiu tahu tangannya pasti telah sakit. Pada akhirnya, Shin Mu pun menggunakan teknik pengendalian pedangnya. Sudah jelas dia itu masihlah belum menguasai teknik tersebut. Jadi benangnya begitu tebal dan pergerakan pedangnya juga tidak secepat Xian Xiu. Namun Shin Mu masihlah memiliki teknik lain, yakni segel iblis yang sebelumnya telah dia pelajari. Segel ini mampu mengeluarkan jiwa seseorang untuk sementara waktu, yang membuat Xian Xiu tidak bisa bergerak terlebih dahulu. Pada akhirnya, Shin Mu pun berhasil mengenainya. Kakek pincang penasaran apakah Nenek Su yang telah mengajari Shin Mu teknik barusan. Tapi Nenek Su sendiri belumlah pernah melihat metode penyegelan kuno seperti itu. Mu Beifeng sungguh kesal karena Shin Mu menggunakan teknik iblis untuk bisa menang dalam pertarungan itu. Mu Beifeng tidaklah bisa menerima semua ini. Tapi kepala desa tidaklah mempermasalahkan hal tersebut dan lebih baik Mu Beifeng membawa satu peti mati untuk Xian Xiu. Selain itu mereka masihlah memiliki 11 lagi. Berhubung peti mati sudah disiapkan, jadi Mu Beifeng dan para tetua lainnya tidak akan diam saja. Ketegangan pun mulai terjadi di antara kedua belah pihak, karena bagaimanapun Mu Beifeng ingin menghabisi mereka semua. Gerakan aneh pun mulai dilakukan oleh kelompok Mu Beifeng. Shin Mu yang menggunakan penglihatannya mampu melihat benang-benang spiritual untuk mengaktifkan sebuah formasi. Jadi dia pun meminta kakek dan nenek Su untuk waspada. Tapi mereka menenangkan Shin Mu dan memintanya untuk melihat bagaimana mereka bisa mengatasi semua ini. Mu Beifeng dan yang lainnya tidaklah peduli dan mulai melakukan pengepungan agar bisa mengaktifkan formasi naga air. Formasi yang mereka ciptakan itu tidaklah main-main, karena memiliki kekuatan yang begitu dahsyat. Nenek Su tahu kalau ini adalah sungai dari Li Jiang dan sungai Najiang. Mu Beifeng memberitahu kalau dulu ada pendekar pedang bernama Lao Guan Susui. Ia mampu menerapkan pertarungan pedang Li Jiang dengan baik. Jadi pada hari ini dia akan menggunakan roh jahat Jian Dangsu. Sosok naga air yang begitu besar pun telah muncul. Tetesan hujan dari formasi ini bukan hal yang biasa, karena berisikan teknik pengendalian pedang yang begitu mengerikan. Tapi kakek bisu sudah mudah menyatukan kembali teknik 35 pedang dan memberikannya kepada Shin Mu. Yang sepertinya dia menganggap pertarungan ini hanyalah permainan saja. Tapi Shin Mu tidaklah mampu mengangkatnya karena itu berisikan besi yang begitu berat. Jadi Nenek Su memintanya untuk tidak menyiru kakek bisu. Berhubung ini adalah anak-anak pedang, jadi Nenek Su akan mencari di mana induk pedangnya berada. Dan begitulah dia bisa mengembalikannya menjadi pil pedang. Tapi Mu Beifeng dan yang lainnya tidak akan membiarkan pertarungan ini semudah itu. Naga air pun dikerahkan, yang mana itu berasal dari 10.000 pedang yang dikendalikan langsung oleh mereka. Jadi karena itulah bisa membentuk sosok naga seperti ini.
Kepala desa meminta kakek buta untuk menghancurkan sendiri serang Mu Beifeng dan para tetua lainnya. Dengan kekuatan kakek buta yang begitu hebat, dia sama sekali tidaklah kesulitan dalam mengatasi serangan naga air. Bahkan sosok naga air itu dah mudah diri hancurkan hanya dalam satu kali serangan saja. Kakek buta ini benar-benar overpower. Bahkan ketika Mu Beifeng hendak menyerangnya, kakek buta sudah terlebih dahulu menduga hal tersebut dan langsung menghabisinya. Ini pun membuat Mu Beifeng terluka parah. Dia pun penasaran siapakah dia yang sebenarnya. Mu Beifeng akhirnya sadar siapakah sosok kakek buta ini. Dulu dia sampai ingin bertarung dengannya, jadi karena itulah Mu Beifeng menciptakan teknik pengendalian pedang yang begitu hebat. Tapi pertarungan mereka tidak pernah terjadi, karena dia mendengar seseorang telah mencongkel kedua bola matanya. Tapi siapa yang menduga kalau meskipun kakek buta telah kehilangan penglihatannya, namun kemampuannya masihlah hebat, dan mungkin jauh lebih hebat dari yang dulu. Sebelum meninggal, Mu Beifeng meminta dia dan para muridnya untuk dikubur, karena ia merasa kasihan para murid sekte Lijiang yang selalu mati di tempat entah berantah. Mu Beifeng sama sekali tidak menyesal karena bisa mati di tangan orang yang begitu kuat. Pada akhirnya, semua orang dari sekte Lijiang dihabisi dan mudah oleh kakek buta seorang diri. Setelah semua itu, peti-peti yang telah dipesan pun dilarutkan. Siapa yang menduga sekte Lijiang yang begitu terkenal akan hancur, sebab para masternya sudah mati di sini. Tindakan mereka itu sangatlah sia-sia. Tapi kakek mah tahu betul kalau semua ini adalah perintah langsung dari master kekaisaran Yang Kang. Mungkin ia tidaklah peduli dengan kematian itu. Kakek tulis sadar betul kalau Yang Kang tidak akan bisa kemari karena kegelapan yang mengerikan. Entah siapakah sosok Yang Kang ini karena mampu menyatukan kekuatan besar hanya untuk bisa mendapatkan daerah Dasu. Ini sangatlah wajar karena Dasu adalah tempat yang memiliki begitu banyak keajaiban yang tak terhitung jumlahnya. Jadi sudah jelas kalau Yang Kang akan sangatlah menginginkan tempat ini. Kakek pincang mengenal Ying Kang Gosi. Ia tidak kenal takut dan tidak akan ada bahaya yang bisa menakutinya. Dia tentu pasti akan mengincar Dasu. Bisa saja saat ini dia melihat mereka dari kejauhan. Kembali ke tempat kepala desa, kalau teknik pengendalian pedang kerajaan Yang Kang terus berkembang. Bahkan dalam waktu 200 tahun saja, ilmu pedang mereka telah meningkat. Mereka tahu kalau Shinmu tertarik dengan teknik pedang sekte Lijiang, jadi dia mulai berlatih diam-diam. Tapi seharusnya di desa mereka ini ada seseorang yang mengetahui tentang teknik ilmu pedang terbaik. Namun dia tidaklah mau mengajari Shinmu. Tentu itu bukan adalah kepala desa. Dia menganggap perkataan Xianxiu sebelumnya sudah benar, kalau teknik berpedang mereka sudah ketinggalan zaman. Jadi dia pun meminta kakek obat untuk membawa Shinmu, karena dia itu akan mengajarinya beberapa hal. Pada keesokan harinya, Shinmu bersama dengan para kakek mulai melakukan perjalanan yang menuju kuil dari Nenek Su. Bagi Nenek Su, kuilnya ini sangatlah cocok untuk Shinmu, karena setiap beberapa waktu, desa-desa yang berjarak 200 mil akan membawa orang-orang untuk berpartisipasi dalam pekan raya kuil. Di sana mereka akan melakukan barter. Mendengar hal tersebut semakin membuat Shinmu bersemangat, karena adalah pertama kalinya dia pergi ke sana. Akan tetapi kota ini begitu gelap yang bahkan ini sangatlah mengerikan. Shinmu merasa kalau di sini tidak ada orang, tapi Nenek Su menenangkannya, karena perjalanan mereka masihlah belum selesai. Hingga akhirnya mereka pun sampai di sebuah patung yang begitu besar. Dan di sini Nenek Su mulai menyalakan lampu dan memberikan hormat, yang seketika saja membuat lampu-lampu di sekitaran patung ini menyala. Tidak hanya itu saja, ada semacam kekuatan spiritual yang begitu melimpah keluar dari patung itu. Ketika Shinmu menyentuhnya, muncullah hewan-hewan dari laut. Dan sesaat kemudian, tempat yang begitu gelap tadi pun mulai dihiasi oleh lampu-lampu yang indah. Shinmu tidak menduga bisa melihat manusia ikan di tempat ini. 怎么一个人都没有啊？见到这么多鱼，还有人。 Dia pun sungguh bersemangat dan tidak bisa menahan dirinya untuk bisa melihat-lihat tempat tersebut. Shinmu menggunakan kemampuan matanya untuk melihat patung wanita itu, yang mana sepertinya ia adalah Raja Naga bermata laut.
Tapi dia penasaran mengapa tidak ada air di sini. Nenek Su pun memberitahu kalau laut di pasar ini sudah hilang karena bencana. Bahkan airnya hilang dalam sekejap mata, yang membuat lautan kini menjadi sebuah daratan. Namun makhluk-makhluk di laut berhasil selamat dan bisa hidup di daratan. Setiap tahun mereka akan berkumpul di sini untuk merayakan Hari Raja Naga. Sesaat kemudian mereka pun sampai di warung desa Chanluo. Shinmu penasaran bisnis apa yang desa mereka miliki. Shinmu pun diminta untuk menggantung selembaran di warung mereka, yang mana ternyata desa Chanluo sering mengadakan sebuah pertarungan. Nah, sebelum kita akhiri, kita akan melihat persiapan Shinmu dan yang lainnya untuk pergi ke festival Raja Naga. Terlihat dengan begitu jelas kalau Shinmu ini sangatlah bersemangat untuk pergi ke sana, sebab dia penasaran ada apakah di sana. Terlebih lagi ini ada pertama kalinya ia pergi. Selain itu, Shinmu juga kaget karena Nenek Su masih memiliki sapi. Ia pun penasaran apakah sapi-sapi ini juga adalah para manusia yang telah Nenek Su ubah. Nenek Su pun memintanya untuk menebak, yang membuat Shinmu menjadi ketakutan. Ia pun bersembunyi di dalam kereta. 爷爷的罐子又装了什么？别瞎想，怎么老赶出去？多了丝绸，这女。 Kita masihlah di festival, yang mana desa mereka akan mengadakan sebuah pertarungan. Shinmu yang tertarik berencana untuk ikut dalam kompetisi tersebut. Tapi tempat ini memiliki begitu banyak master yang telah bersembunyi dalam waktu yang cukup lama. Jadi hanya dalam festival inilah mereka bisa keluar. Jadi intinya jika Shinmu ingin bertarung, maka dia itu bisa melihat berbagai teknik dari semua sekte di dunia. Shinmu pun menjadi semakin tertarik saja. Ia pun mulai paham mengapa kepala desa ingin dirinya ikut kemari agar bisa bertarung dengan orang-orang dari berbagai sekte. Dengan begitulah pengetahuan Shinmu juga bisa bertambah. Tapi kompetisi itu menuliskan sesuatu yang hebat mengenai Shinmu. Itu pun membuat orang-orang di sana menganggapnya sangatlah sombong. Mereka pun berjanji akan mengalahkannya sampai meninggoy. Selain mengadakan acara pertarungan, para kakek juga menjual barang-barang buatan mereka sendiri. Shinmu pun menanyakan apa yang akan dilakukan oleh kakek tuli di situ. Tapi karena ia tidak mendengar, jadi Nenek Su pun menarik telinganya dan memintanya untuk menuliskan beberapa kata agar lawan Shinmu tidak begitu kuat. Sesaat kemudian seorang pria pun datang dan kakek pincang dan begitu bersemangat memintanya untuk memukuli Shinmu. Pertarungan yang terjadi di antara Shinmu dan pria ini terbilang cukup singkat. Melihat hal itu, Shinmu pun menjadi bersemangat dan meminta lawan lainnya untuk naik ke atas. 快写个批注！ Kakek buta sendiri telah membuat taruhan. Kembali ke kompetisi yang mana lagi dan lagi Shinmu pun menang dengan mudah. Tidak lupa para kakek juga memanfaatkan pertarungan ini dengan sebaik mungkin, supaya bisa mendapatkan keuntungan yang lebih banyak lagi. Seberapa banyak pun orang yang maju, tapi tidak ada satupun dari mereka yang bisa mengalahkan kekuatan dari Shinmu. Kemenangan Shinmu pun juga berdampak baik bagi keuangan para kakek, karena jualan mereka pada hari itu telah laku keras. Dan mungkin yang paling diuntungkan di sini adalah kakek buta, karena taruhannya selalu saja menang, karena bagaimanapun dia menggunakan mata dewa untuk menipu mereka. Sedangkan kakek pincang tidaklah bisa mencuri sebab selalu diawasi oleh Nenek Su. Setelah banyak yang kalah dari Shinmu, kini ada seorang tetua yang datang untuk memberikan tantangan kepadanya. Melihat kedatangan itu membuat para kakek penasaran siapakah beliau. Terlebih lagi tongkat yang dia bawa mengeluarkan suara yang sama dengan suara Zen. Ia pun memberikan tantangan kepada kakek buta yang tahu kalau dirinya adalah Master Zen dari sekte Lein Agung, yang ternyata para kakek saling mengenal satu sama lain. Kakek Ma pun diminta untuk bertemu dengan Master Zen, yang mana mereka sedang membicarakan tentang masa lalu. Lebih tepatnya ketika kakek Ma kehilangan lengannya. Sebagai rekannya dulu, Master Zen pun memberikan gesela yang telah disempurnakan oleh Tathagata atau Rulai, dan harapan hubungan guru dan murid di antara mereka bisa kembali pulih. Terlebih lagi dia mengingat mengenai janji kakek Ma kepada sekte lain, namun sepertinya dia itu sudah melanggarnya. Kakek Ma sungguh kesal, padahal Rulai sendiri yang memberikannya kesempatan untuk bisa hidup dengan bebas. Padahal Shinmu jadi tahu kalau kakek Ma pernah menjadi murid dari Master Zen.
Dia pun penasaran apakah manik-manik roh yang dulu sering dirinya makan merupakan pemberian dari Master Jan. Tapi ia sama sekali belum tahu siapa itu Rulai. Berhubung kakek Ma telah melanggar sumpahnya, maka Master Jan ingin membawanya pulang ke sekte lain. Jika ia telah menyelesaikan urusannya, maka Master Jan yakin kalau posisi kakek Ma di sekte lain akan aman. Tapi kakek Ma sepertinya tidaklah mau untuk kembali. Terlebih lagi dia itu tidaklah peduli dengan Rulai yang melakukan sesuatu. Dulu kakek Ma ternyata memiliki keluarga kecil, namun sekte lain malah datang untuk mengacau. Jadi demi menyelamatkan keluarganya, kakek Ma memilih untuk memotong tangannya sendiri. Karena begitulah sekte lain tidak akan tertarik lagi kepadanya. Namun siapa yang menyangka kalau mereka terus melakukan pengejaran sampai-sampai membuat kakek Ma harus kehilangan keluarga kecilnya. Kakek Ma sudah tidak peduli dengan janjinya dan memberikan teknik guntur kepada Shinmu. Tapi Master Jan memberitahu kalau mereka tidaklah memiliki niatan untuk mengacau kehidupan kakek Ma. Sebab semua itu hanyalah kesalahan saja. Untuk Rulai sendiri berniat untuk menyelamatkan kakek Ma dari kesengsaraan dunia fana. Jika pemikiran Jannya kembali, maka kakek Ma bisa kembali juga ke sekte lain. Kakek Ma sudah begitu muak dengan apa yang dia katakan. Karena mereka sendiri yang telah menghabisi keluarganya. Lantas hati Jan apa yang sejak tadi dia maksud? Para kakek pun mulai bersiap karena sepertinya sesuatu yang besar akan terjadi. Master Jan tetap tenang dan memberitahu kalau para murid tidaklah sengaja menghabisi anak dan istrinya. Jadi dia lebih baik melupakan kesalahan tersebut agar bisa mendapatkan pencerahan. Kakek Ma sudah tidak peduli lagi dan meskipun Master Jan membuat taruhan, ia tidak akan pernah meninggalkan Dasu. Master Jan memberitahu kalau ia tidak akan bertarung, melainkan muridnya yang bernama Mingxin. Dialah yang akan menantang Shinmu yang juga merupakan murid dari Master Ma. Jika Mingxin menang, maka kakek Ma harus kembali ke sekte. Namun jika muridnya kalah, maka senjata ini akan menjadi milik kakek Ma. Tapi kakek Ma menambahkan kalau dia akan mempertaruhkan kepalanya dalam pertarungan itu, yang membuat semua pihak terkejut. Karena jika kakek Ma mati di sini, lantas siapa yang akan membalaskan dendam kematian istri dan anaknya? Master Jan memberitahu Mingxin untuk melakukan apa yang telah terjadi dan anggap saja itu sebagai latihan untuknya. Shinmu sendiri tidaklah takut kepadanya. Mungkin kali ini Shinmu akan bertarung dengan lawan yang seimbang atau bisa saja ia jauh lebih kuat dari Shinmu. Selain itu, jika dia kalah di sini, maka kakek Ma akan meninggoy. Tapi kakek Ma yakin kalau Shinmu tidak akan kalah. Jadi karena itulah dia berani untuk bertaruh. Mingxin pun memperkenalkan dirinya, begitu pula dengan Shinmu. Apapun yang terjadi, Shinmu akan mendominasi jalannya pertarungan. Benar saja, dalam pertarungan itu terlihat dengan jelas kalau Shinmu berusaha untuk mendominasi jalannya pertarungan. Dia juga menggunakan teknik tinju petir dari sekte lain. Namun serangannya masihlah mampu ditahan oleh Mingxin dengan lonceng emasnya. Ini pun membuat Shinmu terkejut. Pasalnya serangan tinju petirnya bahkan tidak sanggup ditahan oleh kera iblis. Lantas bagaimana bisa Mingxin bisa menahannya? Dia pun sadar kalau pria ini telah menyembunyikan kekuatannya. Master Jan memberitahu kalau seni bela diri sekte lain agung miliknya berbeda dengan sekte lain. Mereka menerapkan pengetahuan dan pikiran Rulai dalam setiap serangan mereka. Dan begitulah setiap mereka melakukan penyerangan, tidak ada rasa dendam yang membuat serangan mereka begitu tenang namun mematikan. Hal itu jugalah yang mampu menstabilkan kekuatan. Kakek Ma sudah tahu kalau Mingxin telah menerapkan Dharma sejak kecil. Dengan ditambah latihan Jan secara bertahap, maka bisa menenangkan pikiran mereka. Sekte lain agung mengutamakan jantung sekte, yakni hati Taggata Mahayana. Dengan menggabungkannya dan teknik tinju petir lain, maka akan menciptakan kerjasama yang bagus dan itu juga adalah cara untuk menunjukkan belas kasihan kepada Master Jan. Tapi Shinmu tidaklah terlalu peduli, karena seharusnya tinju digunakan untuk bertarung. Mingxin sadar betul kalau Shinmu sudah terjebak dalam emosinya. Jadi dia itu akan menunjukkan apa itu gaya lain agar ia bisa melihat perbedaan kekuatan di antara mereka. Shinmu menggunakan mata dewanya dan melihat Mingxin menggunakan teknik guntur ke-8 yakni Zen 1000 tangan. Tidak mau ketinggalan, Shinmu juga menggunakan teknik yang sama. Dalam pertarungan itu terlihat kalau Shinmu dan Mingxin saling berimbang. Tapi Master Jan sadar betul kalau Shinmu akan kewalahan. Karena dia itu menggunakan teknik tersebut dengan kemarahan.
Dan benar saja, secara perlahan-lahan tinju Shinmu mulai ditahan dengan begitu mudah, dan bahkan harus menerima serangan dari Mingxing. 神啸天眼，看，道士充满愤怒。 和拳法结合后， Shinmu pun menjadi paham kalau inilah alasan mengapa dirinya belum bisa menggunakan tinju petir secara sempurna, karena tidak memiliki pikiran yang tenang. Tapi Shinmu tidaklah boleh menyerah di sini, sebab jika tidak nyawa Kakema akan dalam bahaya. Shinmu pun akan mencari cara agar bisa mengetahui titik lemah dari Shinmu. Namun Mingxing sudah mulai menggunakan teknik yang hebat yang bahkan menciptakan sosok Jen tepat di hadapan semua orang. Kekuatan itu akan membuat orang-orang tidaklah berani kepadanya. Bahkan terlihat orang-orang di sana langsung saja memberikan hormat. Sedangkan Shinmu sendiri sepertinya telah menemukan sesuatu. Atau lebih tepatnya ini adalah titik lemah dari Mingxing. Ia pun menanyakan bagaimana pemahamannya terhadap Jen yang tentu Mingxing saatlah menghormatinya. Perkataannya berbeda dengan Shinmu karena ia tidaklah terlalu peduli dengan semua itu. Karena bagi Shinmu dia sendiri yang adalah dewa. Jadi untuk apa juga mereka memberikan hormat kepada dewa lain? Setidaknya itulah yang Shinmu ajari dari kakek buta. Ia pun kembali merapalkan kekuatan iblis dan dewi. Tidak hanya saja segel iblis keempat juga Shinmu gunakan untuk meningkatkan kekuatannya. Tapi ia tidak bisa menggunakannya dalam waktu yang lama karena jika tidak vitalitasnya akan meledak. Pertarungan pun kembali dimulai di antara mereka berdua. Dalam pertarungan ini sudah jelas kalau Shinmu akan unggul. Sebab meskipun Mingxing telah membentuk pertahanan, tapi Shinmu sudah tahu di mana titik lemahnya. Jadi dia pun langsung saja melancarkan serangan kepadanya. Dengan segel iblis yang sebelumnya ia pelajari telah membuat Shinmu mampu mengeluarkan jiwa dari Xingming. Tapi Shinmu tidak akan menghabisinya. 这问离影会让我力竭。日照阳魂。 Kakema mengingatkan kepada Master Jen kalau demi ambisinya untuk menjadi lebih kuat telah membuatnya melupakan sesuatu. Ia tidak menduga kalau Master Jen akan mewariskan kelemahannya kepada muridnya sendiri. Master Jen mengakui kekalahannya, sedangkan Mingxing sungguh tidak menduga Shinmu bisa menggunakan teknik Jen dengan diikuti oleh berbagai teknik lainnya. Sepertinya Shinmu itu bisa menggunakannya dengan mudah. Tapi bagi Shinmu, teknik tersebut memang dapat digunakan dengan begitu banyak hal. Jadi lebih baik Mingxing tidak terpaku pada satu titik saja. Mingxing pun mengakui kekalahannya dan dia juga berterima kasih karena telah memberikan pencerahan pada pikirannya. Master Jen memintanya untuk kembali, selain itu dia kembali memberitahu kepada Kakema kalau Rulei sangat ingin dia kembali. Bahkan dia sendiri yang memurnikan tongkat tersebut agar kedepannya Kakema bisa mewarisi jubah Rulei. Selain itu lengan Kakema juga masihlah disimpan di pagoda 1000 Buddha. Master Jen berharap kalau suatu hari nanti dia bisa kembali ke sekte Leyin. Perkataan yang membuat para kakek menjadi semakin kesal saja kepadanya. Bahkan kakek obat berjanji akan melakukan sesuatu kepada sekte Leyin. Master Jen tidaklah menjawab dan memilih untuk pergi. Shinmu pun menyarankan kepada para kakek untuk menghabisi murid dan guru itu. Mendengar perkataannya, seketika saja mereka pun kabur dan menjadi bahan tertawaan semua orang di sana. 与你师徒一场，他大反重回大雷音，则我就独翻须弥山。马爷爷，婆婆。 Kakema pun memberikan tongkat ini kepada Shinmu karena dia telah memenangkan pertarungan tersebut. Senjata ini bernama Shiki Luo. Ini terdaftar dalam cincin kuno milik Rulei dari sekte Leyin. 12 dering ini dapat meninggalkan 12 jenis pikiran yang mengganggu. Tongkat ini terbagi menjadi 4 zaman kuno. Ini bukanlah sesuatu yang bisa dianggap remeh. Bahkan nilai sendiri sebanding dengan seluruh kota penakluk naga. Mendapatkan harta ini membuat Shinmu menjadi sangat terkejut. Nah, setelah semua itu kita pun diperlihatkan kalau ada seseorang yang meminta pertolongan dan juga mencari seorang nenek tua karena istrinya akan segera melahirkan. Namun kegelapan malam sudah tiba, jadi akan sangat sulit untuk bisa membantunya. Pria ini memberitahu kalau desanya tidaklah begitu jauh. Mendengar dia berasal dari desa Zhangzuwang, mengingatkan orang-orang kalau terdapat banyak bayi yang meninggoy di sana. Pria ini pun hanya bisa bersujud saja karena bagaimanapun dia sudah tidak punya pilihan lain, sebab istrinya akan segera melahirkan. Untung saja nenek Su dan yang lainnya datang untuk memberikan bantuan kepadanya. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang mengikuti series ini langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya.
Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.